pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dalam acara webinar HAMKI series kedua dari para narasumber yang luar biasa ini. Dan ini kita lakukan secara virtual. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan kita berdoa bersama, ketiga sambutan, kemudian pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, dilanjutkan dengan paparan kesekretariatan HAMKI, penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin mohon tangan kanan diletakkan pada dada kiri. Mohon dibantu oleh co-host untuk dipersiapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Agus Sujatmiko MKU selaku Ketua Umum HAMKI. Kepada yang terhormat Bapak Agus Sujatmiko kami persilahkan. Udah.
Udah. Mohon maaf, suara Pak Agus masih kami belum kedengaran Bapak. Mohon maaf. Udah aku buka. Di sini coba. Oke. Nah, oke. Tinggal diklik. Oh, kalau punya Pak Agus harus diklik dulu, Pak. Kita klik unmute-nya. Beliau harus klik. Sudah. Oke. Sudah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi untuk teman, sahabat-sahabat yang satu profesi dengan kami, manajemen konstruksi. Jadi kami menyambut baik acara webinar yang kesekian kalinya yang mengambil satu tema yaitu pengelolaan waktu proyek. Ya. Kami sebagai Ketua Umum AMKI ingin mengingatkan untuk yang kesekian kalinya pada teman-teman yang berprofesi sebagai manajemen konstruksi. Jadi ekspektasi atau harapan pada owner itu adalah begitu ada profesi konsultan MK, sangat diharapkan bahwa konsultan MK ini adalah sebagai wakil daripada owner. Jadi goal-nya adalah ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah saya kira sudah pada sadar bahwa ada PMB dan prosedur dan administrasi. Jadi biaya atau pos itu adalah satu goal-nya adalah harus accountable. Accountable itu artinya wajar dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mutu atau kualitas itu harus tepat mutu, ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah waktu atau time atau itu. Jadi ini salah satu goal yang harus dicapai, harus diupayakan oleh konsultan MK. Demikian juga proses itu harus dijalankan dengan baik. Jadi tepat prosedur. Jadi kita harus meyakini bahwa jika proses itu berjalan dengan baik, maka results atau hasilnya akan baik. Kemudian adalah tertib administrasi. Jadi semua didokumen dengan baik, di-file dengan baik. Apalagi kalau proyek ini bersumber dana dari pemerintah. Sudah sangat pasti akan ada pemeriksaannya, terjadi BPK, BPKP atau instansi apapun pemeriksa, termasuk izin dan lain sebagainya. Jadi kami ingin mengingatkan bahwa profesi sebagai manajemen konstruksi itu berat, tanggung jawabnya cukup berat. Pertama adalah memanage, ya, sebagai dirijen. Jadi dalam suatu proses pembangunan itu adalah memanage kegiatan pelaksanaan pembangunan. Kemudian mengatur, ya, yang diatur siapa? Stakeholder, baik itu konsultan perencana, baik itu pelaksana konstruksi, maupun owner sekalipun, atau pihak-pihak yang terkait, stakeholder. Ya. Kemudian adalah memimpin. MK itu memimpin, baik dalam forum-forum meeting, forum-forum apapun, sebagai pemimpin dalam suatu proses pembangunan. Kemudian harus mengusahakan. Mengusahakan itu artinya kerja keras, ya. Dan kemudian adalah mengupayakan. Jadi harus bertindak cepat, bertindak tepat, ya. Kemudian berintegritas, ya, jadi profesional. Yang berikutnya adalah mempercepat. Konsultan MK tidak boleh memperlambat. Konsultan MK harus bertindak untuk selalu mempercepat sebagaimana target waktu yang telah ditetapkan. Ya, jadi kira-kira itu. Nah ini kita hanya bicara time management, belum bicara yang lain, baru salah satu. Itu sebenarnya harapan daripada pemberi kerja kita atau owner, ya. Bicara tentang time control atau manajemen waktu. Bukan hanya sekedar
time schedule, kemudian ada budget. Saya kira tidak ya. Jadi semua itu harus punya dasar, punya backup, harus bisa diperhitungkan. Master schedule itu yang menyertainya adalah pertama adalah M1 adalah material schedule. Jadi untuk membuat master harus kita memiliki tampilan tentang material. Jadi bisa dibagi menjadi mana yang import, mana yang lokal, mana yang volumenya besar. Kedua, M2 adalah machine atau alat. Alat apa yang akan digunakan? Baik itu alat berat, maupun alat sedang, maupun alat ringan. M3 adalah manpower. Ya. Ketersediaan tenaga kerja. Tukang-tukang yang spesifik, ya, tukang besi, tukang listrik, dan lain sebagainya. Yang mempengaruhi juga dalam schedule adalah metode, construction method. Bagaimana cara bekerjanya? Bahwa dengan menggunakan dua alat panjang bisa menghasilkan sekian titik fondasi. Akan berbeda jika menggunakan satu alat, atau bahkan berbeda jika alatnya lebih besar lagi. M4 adalah money, tata cara pembayaran. Maka kerjanya itu harus cukup. Jadi artinya ketersediaan barang, ketersediaan dana, sumber daya itu mempengaruhi dalam suatu schedule. Terakhir memang master schedule. Jadi kita tidak hanya ingin satu master schedule itu hanya sebagai paparan janji panjang tidak pernah direvisi, tapi harus di breakdown lagi menjadi apakah itu menjadi Monday schedule atau bi-weekly schedule atau bahkan weekly schedule, diurai. Jadi sekali lagi bahwa profesi MK itu adalah mengupayakan, mengusahakan agar target waktu yang sudah ditetapkan bersama itu harus dicapai. Jadi kecuali kondisi yang lain, misalkan force majeure itu memang ya tidak bisa, atau sesuatu yang bisa diprediksi ya harus dicapai targetnya. Kecuali yang unpredictable, yang susah diprediksi, sangat tergantung pada owner atau ada force majeure dan sebagainya. Kira-kira demikianlah yang sering kami temui. Klaim daripada owner itu adalah sudah ada konsultan MK kok masih terlambat ya proyek ini. Sudah ada konsultan MK kok nggak sesuai dengan harapan. Itu baru bicara waktu. Jadi itulah tugas berat daripada konsultan MK itu untuk memanage, mengatur, memimpin, mempercepat dengan segala upaya. Gitu. Baik, saya kira itu dari saya. Kami menyambut gembira, nanti silahkan nanti didiskusikan tentang bagaimana pengelolaan waktu proyek. Saya kira demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agus Sujatmiko. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan webinar series kedua HAMKI dengan tema pengelolaan waktu proyek oleh pembicara Bapak Insinyur Juliar Adiputro MMMKM. Baik, mari kita masuki paparan materi yang akan dimoderatori oleh Bapak Insinyur Astra Ibrahim Einsering, MKU MKM. Selama 45 menit ke depan, Bapak, kurang lebihnya sampai dengan jam 10.45. Kepada Bapak Insinyur Astra Ibrahim Einsering, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali bahwa pada hari ini kita bersama dengan Bapak Insinyur Juliar Adiputro, MM, MKM, yang akan membawakan materi mempertajam apa yang barusan kita dengarkan disampaikan oleh Ketua HAMKI, yaitu mengenai kontrol waktu, dan lebih spesifik lagi adalah bagaimana 6M aspek konstruksi yang disampaikan oleh Ketua HAMKI itu akan kita bahas, akan dibahas oleh Pak Juliar dalam
bentuk yang lebih mendetail. Untuk itu kami akan persilahkan Pak Juliar untuk bisa memulai mungkin dengan menampilkan materi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita bertemu lagi dalam acara mengupas lebih dalam topik yang mohon maaf, kami sebentar akan memperbaiki kondisi mic kami. Baik, kami lanjutkan. Kali ini kita bertemu lagi dalam acara webinar series kedua, HAMKI. Kita akan mengupas lebih dalam dan lebih detail topik yang cukup menarik, yaitu pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu proyek dalam perspektif pengamatan metode M6 konstruksi. Pengelolaan waktu proyek adalah suatu hal yang sangat vital karena ini adalah salah satu produk jasa dari layanan manajemen konstruksi atau MK. Pada dasarnya jasa layanan MK dikatakan berkualitas bila memenuhi 3+1 kriteria, yaitu skop atau lingkup, waktu, biaya, dan ditambah lagi satu adalah zero accident. Suatu proyek dikatakan bermutu bila tidak terjadi masalah dengan keselamatan dan keamanan daripada masa konstruksi tersebut. Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu kami mulai saja presentasi ini agar memudahkan pemahaman materi yang kami sajikan. Akan kami sajikan dalam bentuk video presentation. Nanti apabila ada hal yang kurang jelas, pertanyaan bisa ditulis dalam ruang chat. Nanti akan kami jawab setelah presentasi ini. Perlu diketahui juga, presentasi video ini kami menggunakan pengisi suara dari aktor HAMKI yang cukup terkenal, jadi bukan suara saya, agar lebih berwibawa dan lebih jelas. Selamat mengikuti presentasi kami. Bakuan kompetensi MK adalah standar dasar dari kewenangan, kemampuan, kecakapan, kesanggupan, dan wibawa yang berdiri di atas sikap dan pengetahuan yang bersumber dari rangkaian silabus sistem manajemen konstruksi. Dalam pelatihan HAMKI, kompetensi MK dijabarkan dalam 9 bakuan, ditambah dengan kode etik dan tata laku. Dalam prakteknya, pelaku teknis MK sangat memerlukan 9 bakuan kompetensi sebagai sikap dan pengetahuan yang built-in dalam dirinya.
Yang tidak dia terpenuhi, maka ia akan cenderung melakukan kesalahan-kesalahan. Dan ingat bahwa melakukan kesalahan dalam manajemen konstruksi bisa berakibat fatal secara teknis, keselamatan kerja, administrasi, dan hukum. 9 bakuan kompetensi MK terdiri atas 1. Filosofi proyek konstruksi. 2. Praktek profesional MK. 3. Pengelolaan waktu. 4. Pengelolaan pembiayaan. 5. Pengelolaan mutu. 6. Pengelolaan risiko proyek. 7. Pengelolaan KPL konstruksi. 8. Pengelolaan pengadaan. 9. Pengelolaan organisasi dan SDM. 10. Kode etik dan tata laku. Pak Julian, mungkin bisa sedikit menjelaskan kira-kira bagaimana dari 9 kompetensi dan ditambah dengan kode etik dan tata laku ini diberikan sebagai transfer knowledge kepada anggota-anggota HAMKI, baik yang baru maupun yang sudah pada tingkat advance. Mohon penjelasan sedikit, Pak. Terima kasih, Pak. Kesempatan pertama adalah pada saat pelatihan awal, basic termasuk untuk SKA muda. Kemudian pada pelatihan untuk mendapatkan SKA materi dan utama akan diberikan materi intermediate dan materi advance. Di samping itu, untuk inovasi epistem mutakhir diberikan melalui lesson and sharing pada webinar seperti saat ini. Jadi kita melakukan penguatan pada yang sudah punya SKA dengan mengadakan lesson and learn pada waktu-waktu tertentu, minimal dalam waktu sebulan 2 kali ataupun pada waktu yang ditentukan bila ada topik-topik yang cukup menarik. Tapi pada dasarnya setiap anggota atau calon anggota HAMKI harus melalui proses pelatihan untuk memahami dari 9 bakuan MK plus kode etik tata laku. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Julian. Ini penjelasan yang lebih banyak membantu lagi kita untuk memahami 9 kompetensi ini. Berarti pada setiap tingkatan ini diberikan materi yang levelnya berbeda, Pak ya? Betul, betul. Jadi setiap tingkatan akan berikan materi yang berbeda sesuai dengan tingkatannya. Inovasi atas SOP konvensional antara lain mencakup sistem telah K3 pada tahap perencanaan, P2 K3 konstruksi, dan penetapan SMK3 konstruksi. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta sertifikasi kinerja K3. Screen meeting pada proses review dan approval. Sistem koordinasi berjenjang. Metode pengendalian waktu pelaksanaan, metode pengendalian biaya dan ongoing CCO, ekstraksi, quality assurance, dan quality control. Metode pengamatan 6S konstruksi, dan sistem folder dan filing terpadu. Iya Pak Julian, jadi untuk yang inovasi SOP ini, apakah itu berarti kita merubah semua SOP-nya atau bagaimana kira-kira? Bisa Bapak jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan ada inovasi dalam SOP konvensional? Baik Pak Astra. Yang dimaksudkan dengan SOP konvensional dan SOP inovatif itu adalah SOP yang menyesuaikan kebutuhan. Setiap proyek, setiap kegiatan tentu diperlukan SOP yang baru, walaupun tidak menutup kemungkinan dibuatkan satu SOP tertentu. Contoh,
SOP pada high-rise building tentu tidak akan sama dengan SOP pada pengelolaan pekerjaan di bandara. Karena di bandara akan lebih complicated, akan menyangkut masalah keselamatan dan keamanan penerbangan. Saya kira begitu, Pak. Baik, setiap bagian dan tahapan kerja MK sudah punya SOP konvensional yang cenderung dijadikan pakem kinerja setiap proyek. Dengan memanfaatkan teknologi IT, SOP konvensional tadi dimodifikasi menjadi lebih efektif, efisien, lebih singkat proses dan waktunya. Manfaat utama adalah memotong prosedur yang bertele-tele, membangun harmonisasi dan akurasi kinerja proyek, mempertajam no dispute, no rework, dan zero accident. Demikian Pak Asra. Oh iya. Terima kasih Pak Julian. Jadi artinya dari SOP yang ada itu dilakukan modifikasi kepada jenis proyek yang akan ditandatangani dan juga melihat kebutuhan dan kesempatan teknologi, Pak ya. Betul Pak, betul. Berarti termasuk misalkan pelaporan yang real time seperti betul, itu, Pak ya. Betul. Jadi pelaporan real time sehingga pihak owner bisa mengikuti secara real time apa yang dilaksanakan di lapangan dan kejadian apa yang sedang berlangsung. Demikian Pak. Hasil kinerja MK yang baik dan benar bergantung pada verifikasi dokumen perencanaan, persiapan pelaksanaan konstruksi, verifikasi program kerja kontraktor, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, penerapan SOP inovatif secara fokus. Dengan menganggap bahwa pekerjaan konstruksi adalah merupakan suatu proses industri, maka tahapan industri seperti check up, start up, running in, production running, dan production control juga berlaku tahapan pekerjaan konstruksi. Tahapan produksi pada pekerjaan konstruksi tujuannya adalah guna mencapai constructability design dan smartness program kerja, mutu durasi dan biaya yang baik, target zero accident dalam K3L, dan administrasi serta good governance. Ya, ini pada bagian ini kita kelihatannya agak banyak yang bisa kita lihat dalam screen ini, tapi mungkin kita lebih gampang untuk menanyakan saja bahwa sebenarnya semua rangkaian proses SOP ini tujuan akhirnya itu ke arah mana. Jadi mungkin mengenai apa yang akan dicapai, mungkin bisa lebih dipertajam atau diperjelas lagi penjelasannya Pak, kira-kira mengenai hal-hal yang ingin dicapai dari keseluruhan proses SOP ini. Terima kasih Pak. Artinya begini Pak, MK harus memastikan pertama bahwa hasil perencanaan harus dapat dibangun, constructability. Jadi itu mutlak, MK harus memastikan. Kedua adalah bahwa program kerja kontraktor benar-benar terinci, terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan mempunyai target waktu. Ketiga adalah adanya jaminan bahwa waktu, mutu, biaya terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan. Keempat, adanya jaminan zero accident, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja yang baik. Kelima adalah jaminan terlaksananya tertib administrasi, dokumentasi, dan good governance. Demikian Pak Asra. Ya, jadi saya kira jelas sekali ya. Itu kira-kira semua yang ingin dicapai dalam apa yang dilakukan dengan melakukan seluruh rangkaian SOP. Secara singkat ada 5 hal itu yang ternyata Betul, Pak. Perlu dicapai oleh para pelaksana proyek. Betul, Pak. Pengelolaan jadwal waktu proyek.
evidence yang diperlukan untuk mendapatkan suatu keyakinan bahwa proyek yang dipengaruhi oleh ketetapan mutu, keterbatasan sumber daya dan anggaran dapat diselesaikan dengan maksimal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pertama, penetapan durasi pelaksanaan. Forecast durasi pelaksanaan dipertimbangkan dengan faktor-faktor volume dan mutu pekerjaan, biaya yang tersedia, kondisi sumber daya, dan metode yang akan digunakan. Yang melalui pendekatan empirik dapat dilakukan perhitungan logis sederhana dengan menetapkan prioritas konsen dari keempat faktor-faktor di atas. Yang kedua adalah penggunaan network planning. Ingat prinsip bahwa waktu adalah uang. Oleh karena itu harus diperlakukan selayaknya keuangan, yaitu dicermati dengan akuntansi waktu. Dengan network planning dapat dirancang sequence dan durasi dari bagian-bagian pekerjaan. Oleh sebab itu, maka penggunaan network planning dapat digunakan untuk menerapkan akuntansi waktu. Untuk aplikasi network planning dapat digunakan misalnya Primavera atau MS Project. Yang tampilannya dapat dilihat contohnya pada halaman berikut. Ini adalah contoh tampilan dari Primavera, Pak ya. Ada MS Project, Pak ya. Ada Primavera, Master Project, banyak. Ini Gantt chart. Dan ini adalah model apa namanya networknya tadi. Iya. Yang ketiga adalah perancangan bar chart dengan kurva S. Durasi dan sekuensi yang didapatkan dari network planning jika dipadukan dengan unsur biaya dan bobot pekerjaan, maka bisa digambarkan suatu grafik kurva S pada format bar chart schedule sebagaimana terlihat pada contoh di halaman berikut. Ini terlihat pembebanan proyek kelihatan setiap bulan, Pak. Dengan yang keempat adalah animative schedule dengan penggunaan teknologi BIM pada 4 dimensi. Dengan penerapan BIM pada maturity level 4 dimensi, schedule pelaksanaan konstruksi dapat divisualisasikan dalam bentuk animasi 3D image yang menunjukkan sequence pekerjaan dan secara paralel menunjukkan pergerakan indikasi perjalanan waktu serta durasi pekerjaan. Sebagaimana yang dapat terlihat pada video ilustrasi berikut ini. Jadi kalau kita lihat di bar atas itu ada skala waktu yang indikasinya terlihat di garis merah itu, Pak ya. Ya, di atas ada skala bulan, jadi bisa ketahuan proses dari pekerjaan tersebut. Ya, artinya dengan melihat video seperti ini atau tampilan seperti ini, orang bisa membayangkan bahwa pada bulan ini pekerjaan itu mencapai bagian mana, seperti itu, Pak ya? Betul, jadi ini lebih mudah dipahami. Dengan teknologi yang ada sekarang, dengan adanya BIM, ini akan jauh lebih mudah untuk memahami suatu proses pekerjaan di lapangan.
Ini adalah pada tahap pelaksanaan konstruksi ya. Adalah verifikasi terhadap schedule kerja kontraktor. Schedule kerja yang disampaikan oleh kontraktor sudah mempertimbangkan faktor-faktor volume dan mutu pekerjaan, metode pelaksanaan konstruksi, resources yang tersedia untuk pelaksanaan, dan ketersediaan biaya pelaksanaan. Schedule itu dibahas adaptasinya terhadap kondisi lapangan dan kondisi-kondisi lain yang dapat disepakati bersama untuk ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan. Schedule dalam bentuk bar chart dengan kurva S yang disepakati itu dilegalisir sebagai acuan yang sifatnya kontraktual. Yang kedua, cacahan schedule dan jadwal turunan. Schedule kerja yang telah disepakati perlu dicacah menjadi per 6 bulan, bulanan, dan mingguan. Di samping itu, dibuat jadwal turunan menjadi manpower schedule, material schedule, equipment schedule, dan turunan-turunan lainnya. Yang ketiga, evaluasi capaian target schedule. Capaian gain progress seringkali berbeda dengan rencana. Mungkin lebih besar atau disebut sebagai over schedule, atau mungkin lebih kecil disebut sebagai under schedule. Ada beberapa metode untuk melakukan evaluasi terhadap capaian tersebut. Antara lain yang sederhana misalnya dengan menggunakan diagram Petruk. Yang keempat, model rencana kerja mingguan. Rencana kerja mingguan atau RKM dalam bentuk yang mencakup volume kerja, gain progress, zonifikasi, shift kerja, jumlah tenaga kerja, material, dan sebagainya. Rencana kerja mingguan sebenarnya sudah tercacah menjadi rencana kerja harian, sehingga gain progress per hari sudah dapat diketahui pada saat merancang rencana kerja mingguan. Dengan demikian, progres dalam 1 minggu sudah dapat juga diketahui, sehingga sangat mudah untuk menghitung kenaikan progres dari minggu lalu sampai dengan minggu ini. Yang kelima, pengamatan 6M konstruksi. Berdasarkan masukan dari metode indikasi schedule, dapat diketahui potensi keterlambatan dan juga dapat diketahui peluang percepatan. Untuk mengindikasi penyebabnya, dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan 6M konstruksi. Jadi, kondisi cash flow keuangan perusahaan kontraktor menjadi kunci primanya kelima M konstruksi yang lain. Untuk mendapatkan machinery dengan kondisi yang baik, diperlukan dana yang sesuai atau cukup untuk pengadaannya. Machinery dibutuhkan untuk membantu kontraktor dan tenaga kerja agar bisa melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik. Tenaga kerja yang baik dibutuhkan untuk dapat menyerap material agar bisa terpasang sebagai komponen bangunan sesuai dengan metode kerja yang ditetapkan. Metode kerja diperlukan untuk mendapatkan mutu dan penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan target waktu. Main schedule berupa bar chart dan kurva S hanya merupakan suatu pajangan status kemajuan pekerjaan yang tidak dapat digunakan untuk menggerakkan dan mengendalikan waktu pelaksanaan. Untuk itu, bar chart dan kurva S harus dicacah menjadi program 6 bulanan, bulanan, dan mingguan agar dapat terlihat item bagian pekerjaan mana yang harus diselesaikan pada setiap minggu. Dan berikut
resources pendukungnya, misalnya material, manpower, dan sebagainya. Setelah dicakap dari program mingguan, jadwal mingguan ini dibahas dalam rapat koordinasi khusus untuk ditransformasikan menjadi rencana kerja mingguan atau RKM. Pekerjaan, gate progress, shift kerja, manpower, material, dan peralatan ditetapkan bersama sebagai komitmen sehingga jelas terprediksi berapa persen gain atau perolehan progres minggu itu. Dengan demikian, dalam mengendalikan kebagian pekerjaan, pengawas atau inspektor MK hanya perlu fokus pada rencana kegiatan harian yang telah di-state dalam RKM. Sehingga gain progress per hari dapat dikompilasikan dari inspektor masing-masing disiplin dan diketahui besarnya. Di dalam rapat koordinasi khusus minggu berikutnya, sudah dapat ditetapkan progres minggu lalu secara bersama-sama antara kontraktor, MK, owner, tanpa perbedaan. Jika terjadi sedikit keterlambatan, maka mudah dideteksi penyebabnya untuk dicarikan solusinya. Dengan demikian, potensi keterlambatan dapat diantisipasi dan mudah dicari solusi percepatannya. Metode pelaksanaan yang dibuat oleh kontraktor menjelaskan secara umum metode, spesifikasi material, peralatan, dan manpower yang digunakan dalam mengerjakan bagian pekerjaan konstruksi. Metode pelaksanaan disusun selaras dengan rancangan gain progress minggu depan, yaitu dengan menentukan jenis-jenis pekerjaan, area pengerjaan, volume, shift kerja, dan detail waktu, sehingga bisa dijadikan sebagai program kerja minggu depan. Program kerja ini harus menjadi objek fokus bagi kontraktor dan pengawas MK ataupun pihak lain yang terlibat, sehingga bersama-sama akan mengupayakan dan berusaha mencapai penyelesaian dan gain progress yang direncanakan. Jika dalam pertengahan minggu terindikasi bahwa target penyelesaian atau progres tidak akan tercapai, maka dapat mudah dianalisa penyebabnya, sehingga dapat segera diupayakan bersama recovery atau perbaikan kinerjanya. Indikasi keterlambatan, analisa penyebab dan upaya recovery-nya sebaiknya dipertegas dengan membuat catatan sebagai bahan pembahasan dan dijadikan side memo untuk kontraktor. Material konstruksi adalah bagian penting yang harus direncanakan keberadaan dan diberinya ke lapangan untuk memastikan bahwa pada saat diperlukan material sudah tersedia. Material dimaksud terdiri atas material baku dan material fabrikasi yang idealnya sudah berada di lapangan di bawah 1 minggu sebelum diperlukan untuk pemasangan. Mengenai jenis material yang diperlukan dan kondisi diberinya ke lapangan, pengawas MK harus kepo atau knowing every particular object yang tentunya terbatas tidak sampai pada hal mendetail mengenai hubungan bisnis kontraktor dengan suppliernya, terkecuali jika diperlukan. Campur tangan pengawas MK dalam hal delivery dan keberadaan material di lapangan merupakan hal yang penting, mengingat bahwa keterlambatan pengiriman material dapat secara langsung menunda pelaksanaan pekerjaan yang secara langsung juga akan berakibat pada keterlambatan. Untuk material signifikan yang jumlahnya besar, sebaiknya dilakukan pengecekan ke fabrikator atau sumber material untuk secara lebih dini mencegah atau mengantisipasi potensi keterlambatan. Manpower atau pekerja konstruksi diperlukan untuk memastikan bahwa ketersediaan material untuk mendukung metode pelaksanaan dapat terserap dengan cukupnya jumlah dan jenis para pekerja itu. Jumlah dan jenis pekerja perlu diketahui dan dipantau keberadaannya untuk dapat memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja untuk program mingguan yang direncanakan dapat terpenuhi. Kekurangan jumlah dan jenis pekerja dapat secara langsung menyebabkan keterlambatan target penyelesaian pekerjaan. Begitu jumlah dan jenis pekerja pada zone dan shift yang telah ditentukan tidak boleh berkurang. Berkurangnya pekerja umumnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena kontraktor
kontraktor terlambat mendatangkan tenaga kerja. Ketidakpuasan pekerja atas rewards, kurangnya kapabilitas tidak harus diganti, terjadinya insiden, terjadinya kecelakaan kerja, terkena wabah, keracunan, mudik hari raya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, hal-hal tersebut harus diantisipasi. Jika terdapat indikasi bahwa akan atau sudah terjadi pengurangan pekerja, maka pengawas MK harus segera mengingatkan kontraktor melalui side memo atau surat. Machinery atau peralatan terdiri atas alat berat, alat transportasi vertikal, dan peralatan tangan atau special tools. Yang tujuan digunakannya adalah untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Pengawas MK perlu mengetahui status kepemilikan alat berat dan transportasi vertikal tersebut, apakah milik sendiri atau sewaan. Ini diperlukan untuk melakukan tracing status mobilisasi peralatan. Peralatan yang dimobilisasi ke lapangan harus dalam kondisi prima, sebab kondisi peralatan yang buruk seringkali malah menjadi penyebab keterlambatan atau menyebabkan ketidakpastian waktu penyelesaian pekerjaan. Persyaratan status kepemilikan dan kondisi prima peralatan sebaiknya dipersyaratkan dalam KAK kontraktor agar pengawas MK berhak untuk menuntut status dan kondisi peralatan yang akan dimobilisasi ke lapangan atau meminta penggantian jika kondisi peralatan buruk. Jika terindikasi adanya kondisi peralatan yang buruk, misalnya sudah mengalami macet, maka pengawas MK harus segera meminta kontraktor untuk melakukan penggantian atau melakukan repair. Money atau kesiapan dana yang dimaksud dalam konteks ini adalah ketersediaan dana pelaksanaan konstruksi oleh perusahaan kontraktor dan ketersediaan dana petty cash di lapangan. Kelancaran distribusi logistik di lapangan dan ketersediaan petty cash di lapangan sangat mempengaruhi kelancaran penyelesaian pekerjaan. Pengkondisian faktor konstruksi M1 sampai dengan M5 hanya bisa terpenuhi jika M6 dalam kondisi baik. Ketidaklancaran distribusi keuangan, logistik, dan petty cash secara langsung akan memperburuk kondisi faktor konstruksi M1 sampai dengan M5. Jika mulai terasa adanya hambatan-hambatan pada faktor konstruksi M1 sampai M5, maka pengawas MK sudah harus mulai peka terhadap kondisi distribusi keuangan dan petty cash. Hal ini untuk menghindari terjadinya kondisi buruk yang berlarut-larut. Jika kondisi distribusi keuangan terjadi berlarut-larut, maka pengawas MK sudah perlu kepo sehingga dapat memberikan masukan kepada owner mengenai kemungkinan terjadinya keterlambatan yang signifikan akibat kondisi keuangan kontraktor yang tidak memadai. Jika M1 gagal, jika M2 gagal, jika M3 gagal, jika M4 gagal, jika M5 gagal, dan jika M6 juga gagal, maka yang terjadi adalah M7. M7. Ini menarik tadi Pak dari Pak Juliari bahwa kalau ternyata masing-masing M itu mempunyai tanggapan saya bahwa yang masing-masing M itu mempunyai pengaruh, setiap aspek M itu mempunyai pengaruh yang begitu kuat terhadap pelaksanaan konstruksi, dan bahwa kalau sampai M1 sampai M6 itu gagal, maka
kita akan masuk ke M7 ya. M7. Ini nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi kita masuk ke M7 karena M7 itu adalah jokingnya, M7 itu adalah bercandanya, M7 itu adalah mangkrak ya. Nah, mungkin perlu supaya kita misalnya lebih aware dengan itu. Mungkin Pak Julian bisa menjelaskan sedikit mengenai sebenarnya pada saat misalnya terjadi suatu proyek konstruksi di mana sementara pembangunan berjalan kemudian itu terjadi oleh suatu sebab dari 6M itu kemudian terjadi mangkrak, kira-kira situasi apa yang kita hadapi sesudah itu, Pak? Kira-kira seperti itu. Mungkin mohon penjelasan. Baik, Pak Asraf. Ini dampak dari M7. Kalau istilahnya tadi M7 adalah mangkrak, ini benar-benar sangat merugikan, Pak. Dan ini perlu kita hindari, jangan sampai terjadi setiap proyek yang sedang kita handle atau kita tangani. Kerugian antara lain adalah, pertama adalah sangat merugikan negara. Kalau ini proyek negara dengan dibiayai APBN dan lain-lain, ini sangat merugikan negara atau pemilik pekerjaan karena menghabiskan biaya tanpa mendapatkan hasil. Mungkin salah satu contoh bangunan yang ada di Wisma Atlet di Hambalang, itu salah satu contoh yang proyek negara yang merugikan negara sendiri karena terjadi beberapa kasus. Tentunya tidak hanya kasus di manajemen konstruksi, tapi ada kasus-kasus lain yang menyertai ini lebih complicated lagi, Pak. Kedua adalah untuk melanjutkan konstruksinya dibutuhkan biaya dan waktu dan effort yang jauh lebih besar dari sisa pekerjaan. Kita ambil contoh, Pak. Kalau Hambalang itu dulu diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat biaya, semuanya akan sesuai, Pak. Tapi kalau sekarang dalam kondisi mangkrak, ini dilanjutkan lagi, tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih banyak gitu. Karena mungkin ada sudah mengalami kerusakan atau apa, harus kita bangun ulang dan sebagainya, Pak. Ketiga adalah memberikan masalah dan kerugian bagi para stakeholder. Ini yang harus diperhatikan. Dampaknya tidak tampak langsung tetapi terasa, yaitu memberikan masalah dan kerugian pada para stakeholder konstruksi dari segi finansial dan penyelesaian administrasi. Contoh, kontraktor tidak terbayar, subkontraktor tidak terbayar, dan lain-lain. Keempat adalah adanya kecenderungan untuk menjadi kasus hukum yang sangat melelahkan secara moral dan material. Ini sudah terbukti, Pak, di kasus Hambalang. Ini adalah satu contoh saja. Dan dampaknya kemana-mana, kasus hukum sudah pasti akan terjadi. Dan masih banyak lagi bentuk kerugian lagi dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kerugian lainnya akibat dari M7 ini, Pak. Jadi saya menghimbau kepada rekan-rekan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai MK harus hati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat-saat awal proyek itu akan dilaksanakan. Ini cukup penting karena starting up awal itu menentukan finish, biasanya demikian. Walaupun proses yang nanti akan menentukan jalannya pekerjaan tersebut. Demikian, Pak Asra. Iya, jadi ya artinya benar-benar ya parah ya kalau sampai terjadi. Dan ini merupakan satu hal yang benar-benar sejak awal tidak boleh kita berpikir bahwa akan sampai ke sana. Semua aspek yang kita lakukan harus menghindari itu. Saya kira mungkin sampai saat ini sudah lengkap mengenai 6M konstruksi, Pak ya. Ya. Mungkin sesudah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Julian. Nanti sesudah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Ya. Saat ini ada dua pertanyaan yang sudah masuk.
Yang pertama adalah mengenai 6M ini. Kalau kita lihat tadi dari presentasi Bapak kan selalu mengatakan bahwa MK atau pengawas konstruksi itu harus kepo ya, harus kepo ini maksudnya harus cari tahu terus mengenai setiap aspek dari itu. Nah, ini ada pertanyaan bahwa kadang-kadang kita menemukan owner yang justru tidak mengizinkan MK untuk terlalu jauh, misalnya ikut campur untuk mengetahui di mana sumber pembelian materialnya atau di mana penyewaan alat beratnya dan hal-hal lain. Ini pertanyaan beliau ini apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi hal seperti ini? Mungkin Pak Julian berjelasan sedikit. Mungkin ini sedikit pengalaman pribadi atau pengalaman teman-teman juga hampir sama. Memang MK ini harus pinter-pinternya, harus pinter-pinter jadi intelijen. Kepo ini memang harus sifat kepo ini memang harus dimiliki oleh setiap pelaku MK di lapangan untuk mengetahui sebab adanya suatu keterlambatan. Ini tanpa kepo kita tidak tahu informasi apa yang sebenarnya terjadi. Contoh yang paling real di lapangan adalah material onset. Material onset ini paling gampang adalah kita sebelum material itu datang, kita harus cek dulu benar nggak material ini akan datang, di mana gudangnya. Kita cek, kita tanyakan kepada kontraktor sampai sejauh mana material ini akan bisa dikirim tepat waktu. Ini perlu diberikan. Makanya kita ada inspection atau inspeksi ke pabrikan untuk melihat kesiapan daripada material-material tersebut. Hal-hal lain memang kadangkala ada beberapa hal yang terutama di pihak owner ini yang menyangkut M yang terakhir ya adalah M6. Ini kadang-kadang agak susah terutama pada owner-owner yang swasta. Kalau owner-ownernya pemerintah itu kita jelas, anggaran biayanya jelas karena itu APBN, pencairannya jelas, semuanya jelas. Tapi kalau owner yang swasta ini agak susah. Itu karena biasanya kalau bangunan itu dibangun dengan basic hutang, biasanya ada perbankan, ada masalah perbankan, ada masalah penjualan. Umumnya kita bangun apartemen karena ada kaitannya penjualan ini juga mempengaruhi proses pekerjaan. Ini perlu inovasi tertentu dari pihak kontraktor. Begitu Pak Asra. Oh, iya, ini jelas ya. Artinya ternyata memang sifat kepo itu harus built-in di dalam seorang pengawas MK ya. Betul. Apakah itu dilakukan secara terbuka atau secara istilahnya spy ya, tapi harus kita ketahui. Kalau tidak kita bisa dibohongi oleh kontraktor ya. Betul. Itu tadi adalah pertanyaan dari Pak Putu Silabudara. Mudah-mudahan Pak Putu bisa ditangkap ya penjelasan dari Pak Julian. Kemudian ada pertanyaan juga dari Fitri Subiantoro bahwa kita tahu bahwa umumnya kontrak itu tidak mengakomodir namanya MOS. Tapi di dalam beberapa kasus untuk meningkatkan progres, kadang-kadang bukan hanya pihak kontraktor, tapi owner pun kadang-kadang mengizinkan untuk dilakukan penghitungan MOS ke dalam. Nah ini kontradiksinya seperti apa ini? Kita sebagai MK ini mengambil jalan tengah atau mendudukkan porsi kita untuk mengakomodir itu atau tidak mungkin itu? Apakah kita bersifat fleksibel atau justru sangat strict terhadap kontrak ini? Mungkin ada banyak variasi. Mungkin Pak Julian bisa cerita-cerita soal ini, Pak. Betul, ini sangat dilematis ya kalau MOS itu. Kalau saya cenderung refer to the contract, ya. Terutama kalau Anda berhadapan dengan kontraktor luar, jadi tidak kontraktor asing, dan Anda menggunakan kontrak fidik, itu sudah diakomodir dengan jelas hal-hal tersebut. Itu biasanya tidak bisa dinegosiasikan lagi. Tetapi kalau untuk di lokal,
Kalau menurut saya, saran saya, ambil jalan aman. Ambil jalan aman, yaitu tetap berpegang teguh pada kontrak. Karena ini akan menyulitkan tanggung jawab MK pada saat audit pada akhir apabila terjadi keterlambatan. Karena kalau Anda berpegang pada kontrak, based on the contract, MK akan selamat. Tapi kalau Anda mengikuti kemauan kontraktor atau kemauan daripada owner yang memberikan kesempatan atau kebijakan kepada kontraktor untuk MOS, ini terus terang kami anggap suatu lampu kuning yang harus Anda berhati-hati. Demikian saran saya. Saya juga Pak Julian dengar ada hal seperti ini ya, bahwa kadang-kadang suatu proyek itu di overview oleh atasan yang lebih tinggi dan mereka sebenarnya ingin melihat performa daripada penggunaan dana. Saya dengar bahwa misalkan akhirnya dibagi menjadi dua, ada progres yang resmi, ini adalah progres yang dipakai untuk pembayaran atau dia katakan sebagai progres seal. Kemudian ada progres yang diistilahkan sebagai progres performa, di mana di sana dimasukkan MOS sehingga dari segi akuntansi pemanfaatan biaya bisa terlihat bahwa pemakaian biaya seperti ini, tetapi secara resmi kontraktual tetap yang real yang digunakan. Ini biasa yang seperti ini atau bagaimana Pak? Ya, saya pernah ada kasus kayak itu. Progresnya minta di-up istilahnya untuk pembayaran. Tetapi waktu itu saya minta bank garansi. Ya, terus terang saya minta bank garansi untuk mengcounter berapa progres nilai yang diminta. Maksudnya ada selisih progres 5% setara dengan 10F. Itu kami minta jaminan. Kenapa? Apabila itu sampai nanti pada saatnya tidak tercapai, kami punya backup. Artinya apa? Tidak terjadi loss atau kerugian yang diderita oleh owner karena terlanjur kelebihan bayar. Ini harus hati-hati. Ya. Proyek itu fleksibel, tetapi terus terang harus mengacu pada kontrak. Itu penting. Semuanya kembali kepada kontrak. Jangan Anda membuat atau memodifikasi kontrak, kecuali kontrak itu dilakukan addendum yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perubahan dari tata cara pembayaran. Itu silakan. Demikian Mas Astra. Ya, saya kira jelas sekali apa yang dibawakan oleh Pak yang dijelaskan. Saya kira mungkin Ibu Fitri Subiantoro bisa jelas ya, mudah-mudahan ya. Saya kira begitu. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Aris ini. Apakah bisa dikatakan bahwa kasus Hambalang ini korban atau merupakan bentuk dari M yang ke-7? M yang ke-7 ini jangan jadi bahasa baku ya, ini hanya joking ya saya kira. Jadi atau apakah benar-benar bisa dikatakan sebagai mangkrak, dalam arti mangkrak pun tentu ada banyak penyebabnya dan sebagainya ya. Mungkin itu pertanyaan beliau mengenai status dari Hambalang ini lebih pastinya seperti apa? Ini memang agak abu-abu karena ini kan masuk ke masalah hukum yang kita di luar hukum mungkin kurang. Tapi monggo Pak Julian mungkin bisa berikan ulasan sedikit. Ya, kami terus terang tidak ingin menjelaskan lebih detail ya untuk masalah Hambalang. Tadi saya ambil itu hanya sebagai contoh ilustrasi apabila proyek itu mengalami keterlambatan atau mengalami kendala sehingga menjadi mangkrak. Itu kami tidak ingin penyebabnya karena apa, ini bukan ranah kami untuk menjelaskan itu, tetapi kami hanya ilustrasikan bahwa proyek pemerintah yang mangkrak contoh adalah seperti Hambalang. Mungkin banyak contoh-contoh yang lain gitu. Demikian Pak Asra. Seperti gambar jembatan itu Pak. Nah, betul Pak, dari jembatan. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini mengenai M5 missionary. Kita tahu bahwa mengadakan missionary itu kan butuh waktu mobilisasi dan sebagainya. Nah ini pertanyaan beliau dari Pak Nasruddin ya, bahwa pada saat misalnya ini sudah kondisi mendesak, artinya sudah mulai kasih waktunya, di mana kita tidak banyak punya kesempatan waktu lagi. Kemudian
mengenai kita masih akan mempersoalkan mengenai administrasi dari alat berat dan sebagainya. Biasanya kita berusaha ke arah sana, kadang-kadang kontradiksi bahwa ada owner yang tetap mempersilahkan jalan gitu. Artinya owner akan melihat ini misalnya dari segi pemanfaatan waktu ya, sementara kita melihatnya bahwa kalau misalnya peralatannya tidak bagus, mungkin ada masalah dengan keamanan atau ada masalah dengan ketidakpastian percepatan pekerjaan. Ini mungkin ini ada kontradiksi seperti ini. Bagaimana sikap-sikap kita seperti itu, Pak? Begini, tentunya pada saat proses tender penunjukan kontraktor, di dalam item itu kan disebutkan status status kepemilikan peralatan berat. Biasanya kontraktor harus mengisi umpamanya dia punya crane buat tahun berapa, milik sendiri atau sewa, terus kondisi peralatan itu apa, pemilik sendiri atau dia sewa, itu jelas di situ gitu. Nah, tentunya ini harus hati-hati dalam pelaksanaan proyek. Sebaiknya MK melakukan pengecekan kondisi peralatan sebelum peralatan tersebut dibawa masuk ke proyek. Kalau peralatan itu adalah peralatan baru, oke. Tapi kalau peralatan itu sudah cukup berumur, itu harus dicek di workshop. Lakukan pengecekan di workshop bahwa barang-barang yang akan dikirim itu benar-benar dalam kondisi prima. Ada satu kejadian, kalau kita percaya pada supplier alat-alat berat atau kontraktor, begitu alat berat itu masuk ke lapangan, ternyata kondisinya rusak. Akhirnya apa? Lapangan tidak menjadi pekerjaan, tidak bisa melakukan pekerjaan, tetapi menjadi area servis. Ini sangat mengganggu. Jangan sampai terjadi lapangan menjadi tempat servis alat berat dari supplier alat-alat berat. Itu rusak di tempat itu. Ya, kita dalam kontrak juga harus jelas. Kerusakan yang tidak bisa ditangani lebih dari 3 hari atau 2 hari, 3 kali 24 jam harus dikeluarkan dari lapangan dan digantikan dengan peralatan yang baru. Ini harus jelas di state dalam kontrak. Kalau tidak, dia tidak mempunyai kewajiban, tidak ada moral obligation untuk menggantikan dengan peralatan baru, sehingga dia akan berusaha untuk repair di lapangan. Tentunya repair lapangannya akibatnya dampaknya banyak. Satu, mengganggu siklus di lapangan, siklus kerja di lapangan, mengganggu sirkulasi pekerjaan dan lain-lain. Demikian Pak Asra. Ya, saya kira mudah-mudahan ini penjelasan dari Pak Gila saya cukup jelas ya, cukup jelas memberikan gambaran kepada kita. Ini ada pertanyaan dari Pak Jafar CS juga mengenai MOS, tapi saya kira tadi ini sudah kita jelaskan bahwa terkadang kita harus membuat dualisme, ada progres yang real dan ada progres yang untuk performa saja. Performa itu hanya untuk istilahnya konsumsi internal, jadi bukan untuk konsumsi pembayaran dan sebagainya. Saya kira mungkin jawabannya seperti itu, dan kita sebagai MK harus memberikan satu statement resmi bahwa yang ini adalah yang real dan yang ini hanya performa karena memasukkan ini dan ini. Tetapi yang kontraktual adalah yang real. Saya kira Pak Jafar CS yang sudah jelas tadi dijelaskan oleh Pak Julia. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Sentot bahwa kegagalan M1 sampai dengan M6 pada kondisi di mana kontraktor berkoordinat atau berkonjunksi juga dengan pihak ketiga, sedangkan kondisi M1 dan M6 itu justru masalahnya itu ada di pihak vendornya kontraktor. Ini bagaimana sikap seperti ini? Misalnya supplier tenaga kerja, supplier material, supplier alat berat dan sebagainya. Mungkin ada gambaran atau ada cerita-cerita lain, Pak Julian. Justru itu tadi saya sampaikan di awal, pada saat tender itu kita harus sudah kepo. Sifat dari MK itu sudah kepo. Artinya evaluasi tender atau tender bid kita harus
jelas, kita harus wawancarai, kita harus tanyakan, kita harus kalau perlu kita harus cross check kepada supplier tersebut, apakah betul kamu itu mensuplai alat berat dan segala macam, berapa jumlahnya, apakah kamu sudah terikat kontrak atau belum, banyak hal yang harus kita tanyakan gitu. Karena pada saat tender, kontraktor itu hanya minta surat dukungan daripada para supplier. Tolong aku diberikan surat dukungan bahwa nanti kalau proyek ini saya dapat, nanti kamu nanti suplai ini, suplai itu, suplai ini. Tapi saya biasanya tidak cukup hanya berhenti di situ. Saya panggil supplier tersebut. Apakah hanya Anda bekerjanya selembar kertas ini saja, surat dukungan, ataukah memang Anda betul-betul mempunyai peralatan tersebut? Buktikan. Gitu. Jadi kita itu termasuk bahan evaluasi kita untuk menentukan pemenang tender itu. Apakah betul-betul kontraktor itu didukung oleh supplier yang kompeten atau supplier yang abal-abal. Ini tolong dipahami karena ini akan berpengaruh pada proyek tersebut. Jangan hanya melihat evaluasi murah hanya harga, tapi dukungan, ketersediaan dukungan itu penting sekali. Demikian Pak Astra. Ya. Jadi kalau saya tangkap dari yang disampaikan Pak Julia ini bahwa kita repot atau kita pusing itu dari awal. Jangan kita pusing setelah ada masalah gitu. Sejak awal, bahkan sebelum ditentukan namanya KAK dari kontraktor, hal-hal seperti itu sudah kita rinci dengan baik untuk menilai siapa yang bisa kita yang layak jadi pemenang, kita rekomendasikan untuk layak jadi pemenang. Saya kira mungkin begitu ya Pak Sentot, bisa ditangkap yang dimaksud Pak Julian. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Felix Apriyadi. Bagaimana ini juga memang agak Pak ya. Bagaimana kita bersikap? Meskipun tadi kita katakan bahwa kita cukup melapor, ini kasusnya adalah ketika kendala M yang ke-6 atau money atau kesiapan uang itu justru adanya pada owner, jadi bukan pada cash flow-nya kontraktor. Meskipun tadi yang kita bahas lebih kepada masalah kontraktor, tetapi ini pertanyaannya Pak Felix bagus sekali. Bagaimana kalau justru dari owner hambatan keuangan itu? Mungkin Pak Julian bisa kasih gambaran bagaimana kita bersikap, Pak. Banyak saya temui hal ini gitu. Kalau pemerintah mungkin hambatan M6 ini tidak terjadi ya, karena APBN jelas. Selama ada progresnya, ada kemajuan pekerjaan pasti terbayar. Tapi ini biasanya terjadi pada proyek-proyek swasta. Biasanya kalau terjadi hal yang demikian, ini diambil jalan tengah adalah melibatkan kontraktor dengan owner itu untuk bernegosiasi. Sifat kontraknya mau diadendum Pak, gimana? Apakah menjadi turnkey ataukah nanti kontraktor itu diberikan istilahnya bangunan itu upahnya 20 lantai, yang 5 lantai itu nanti dijual kepada kontraktor, diberikan ke kontraktor, tetapi proyek itu tetap dibangun sampai selesai. Jadi bentuk kontrak yang akan dirubah. Itu kalau di swasta lebih fleksibel. Itu. Tapi kalau pemerintah no way. Tidak bisa. Ya. Karena pemerintah membangun sesuatu itu pasti sudah ada duitnya. Tidak mungkin pemerintah membangun sesuatu, ada tender, ada pekerjaan, tidak ada duitnya, tidak mungkin. Makanya di APBN itu sebelum turun APBN itu kan prosesnya kan di DPR, disetujui oleh Banggar, segala macam sampai turun sampai keluar nomenklaturnya segala macam, itu kita yakin bahwa pekerjaan itu ada uangnya. Tapi kalau swasta memang kita wajib untuk berhati-hati bagaimana dengan sistem kontraknya tersebut. Tapi kalau swasta M6 itu biasanya ada solusinya, pasti ada solusinya dari kontraktor dengan owner untuk menegosiasikan, mencari jalan tengahnya. Demikian. Ya, jadi ya memang seperti itu ya. Kita lihat bahwa kalau di pemerintah memang lebih jelas. Karena tidak mungkin dilakukan tender, tidak mungkin dilakukan kontrak bila belum jelas mata anggarannya. Akan menjadi pelanggaran bagi kelompok kerja sendiri. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Indra Hadi. Jika proyek sementara berjalan, kemudian harga sudah ditentukan, kemudian tiba-tiba misalnya ada kenaikan harga besi atau katakanlah material-material utama, besi, semen atau apa yang tiba-tiba ada kenaikan harga. Ini apakah
apakah kita bisa membantu atau merekomendasikan misalkan kontraktor mengajukan kenaikan harga, apakah kita bisa merekomendasikan itu atau kita justru harus tetap menyampaikan bahwa Anda sudah berkontrak dan sebagainya. Atau dengan kata lain mungkin pertanyaan beliau ini, dalam situasi apa kira-kira di mana baru kita bisa memberikan eskalasi harga itu, misalkan karena ada kenaikan yang sangat fluktuatif atau mungkin ada penjelasan atau ada cerita Pak Julia? Ya, seperti tadi yang Bapak sampaikan, eskalasi itu ini harus dilihat juga dari pemerintah kepada swasta. Kalau dari pemerintah, eskalasi itu tidak bisa dilakukan serta-merta. Itu harus ada kepresnya, adanya kenaikan. Contoh adanya resesi ekonomi, ada keadaan force majeure, itu ada keadaan di luar puasa, itu yang bisa dilakukan eskalasi. Tetapi selama itu tidak dikeluarkan pemerintah bahwanya ada force majeure, itu tidak bisa, tetap strict to the contract. Gitu. Kalau swasta itu kembali juga kepada kontrak. Karena gini, setiap pemenang tender, kontraktor, dan ditunjuk sebagai pemenang, dia sudah mengadakan ikatan jual beli material dengan subkonnya, di mana subkon tersebut tidak bisa menaikkan harga. Dia sudah punya, gitu. Jadi kalau dia sudah kontrak dan dia sudah biasanya dengan uang muka dia sudah membayar kepada supplier tersebut. Harga besi tersebut hanya 10.000 per kilo, dia sudah bayar gitu, dan itu tidak mungkin bisa dirubah gitu. Walaupun harga besi akan naik 2 kali lipat. Gitu. Memang ini terjadi pada tahun-tahun waktu Krismon 97 karena kenaikan dolar yang luar biasa. Ini akhirnya pemerintah pun juga mengeluarkan eskalasi kan. Nah, itu harus kembali lagi ke negosiasi. Tetapi dalam keadaan normal ada suatu fluktuasi kenaikan harga yang temporer, itu tetap biasanya tidak bisa diakomodir karena semua harus kembali pada kontrak. Kontraknya apa? Itu nanti apakah di dalam kontrak itu disebutkan bila mana terjadi kenaikan harga melebihi dari 5% maka akan dilakukan negosiasi ulang. Nah, itu silakan. Tapi kalau di situ tidak ada disebutkan masalah negosiasi, tidak ada strict pada harga, tidak bisa. Demikian penjelasan dari saya. Ya, saya kira jelas ya, ini memang ada berapa bisa jadi berbagai kasus, tapi kita beberapa contoh yang Pak Julia jelaskan ini sudah bisa berikan gambaran lah kepada kita bahwa misalkan mereka yang punya permodalan yang kuat atau benar-benar memanfaatkan uang muka dengan baik, ya, dia akan mengkafling pembelian material sehingga ketika ada fluktuasi harga dia nggak goyang sebenarnya, yang goyang mungkin suppliernya, si kontraktor tidak gitu lah ya. Karena keterbatasan waktu, tinggal satu pertanyaan ini yang akan kita jawab atau akan kita bahas nanti. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti yang sudah terkirim akan insya Allah kami jawab juga melalui email, akan kami jawab secara elektronik juga. Ini ada pertanyaan terakhir dari Living Word Denpasar yang mengatakan bahwa sangat setuju sekali bahwa setiap kegiatan perlu ada dokumentasi yang akan menjadi keacuan di kemudian hari, karena kita tahu bahwa kalau kita melihat dari proyek-proyek yang kita laksanakan itu bisa saja tidak serta-merta setelah proyek kita selesai baru kemudian ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu mungkin bisa berlapis ya, setelah kita diperiksa kelihatannya tidak ada masalah, tetapi sekian tahun kemudian akan ada pemeriksaan lain lagi di mana kasusnya mungkin kasus yang sedikit berbeda dari yang diperiksa atau tujuan pemeriksaannya agak sedikit berbeda. Nah, ini pertanyaan beliau adalah begini. Nah, kita tentu perlu menyimpan dokumentasi ini. Nah, berapa lama sih sebenarnya? Misalnya begini, untuk keseluruhan dokumen, apakah artinya gini, kita tahu bahwa untuk satu proyek kita bisa punya arsip hard copy, itu bisa 3 kontainer mungkin. Bayangkan kalau kita dalam 1 tahun mengerjakan 5 proyek, berarti kan ada 15 kontainer yang perlu kita simpan. Nah, ini pertanyaan beliau, berapa lama sih kita menyimpan itu?
apakah ada trik-trik juga misalnya dengan menyimpan seluruh dokumentasi itu secara paperless, secara ya ini mungkin Pak juga banyak ceritanya. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak, jadi kita boleh silakan ya. Jadi ada undang-undangnya, ada peraturannya. Arsip kedaluarsa atau arsip yang harus disimpan itu kalau tidak salah, kalau undang-undangnya tidak berubah adalah 10 tahun. Ya, 10 tahun itu harus disimpan. 10 tahun. Itu. Saya lupa pasal berapa undang-undang di konstruksi jasa konstruksi berapa itu ada, itu menyebutkan bahwa minimal arsip itu disimpan dalam jangka 10 tahun sebelum dimusnahkan. Kedua, saya kira sekarang penyimpanan arsip itu sudah tidak terkendala. Kita sebenarnya bisa kita digitalisasi semuanya, gitu. Tidak perlu kita berlembar-lembar, bertumpuk-tumpuk, berkontainer-kontainer. Cukup kita satu disk aja, gitu. Kita semua kita digitalkan semuanya, kita digitalisasi semuanya. Arsip gambar kita juga sekarang udah pakai AutoCAD, ya kan? Pakai SketchUp, pakai apa? Itu sudah cukup, gitu. Jadi penyimpanan arsip sekarang ini sudah bukan menjadi kendala utama seperti halnya arsip-arsip yang dulu gitu. Pada waktu yang dulu memang kita susah, kita setiap proyek, saya pulang proyek itu minimal saya membawa 5 kontainer. Akhirnya di kantor itu harus punya gudang sendiri di satu tempat yang gunanya untuk menyimpan. Memang terjadi suatu kasus. Setelah 8 tahun ternyata ada kasus di mana bangunan tersebut retak. Nah, kasus itu sampai ke pengadilan dan kami sebagai MK dipanggil kembali untuk membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan di dalam proses konstruksi. Gitu. Walhasil kita punya semuanya ya kita nggak ada masalah gitu. Jadi secara hukum kalau undang-undangnya masih belum berubah itu adalah minimal 10 tahun. Yang kedua juga masalah penyimpanan sekarang sudah tidak ada masalah karena kita digitalkan. Dan kita nyimpennya pun nggak perlu punya hard disk, kita bisa simpan di cloud. Oh iya. Dengan menggunakan cloud, kita sewa cloud juga murah. Gitu. Jadi teknologi sekarang ini yang benar-benar membantu kita. Seperti halnya kita sharing gini, nggak perlu ketemu muka, kita saling berbagi pengalaman melalui internet, melalui Zoom. Gitu. Inilah teknologi akan merubah perilaku masa depan kita. Dan dalam aturan itu 10 tahun itu kan tidak jelas dibatasi bahwa harus berupa hard copy kan, ya? Tidak. Kalau kita bisa, karena begini, kalau ketika kita menyimpan semua laporan mingguan, laporan bulanan, justifikasi teknis, risalah rapat, surat menyurat, korespondensi semua kita simpan dalam bentuk digital. Ketika barang-barang itu dibutuhkan dalam bentuk hard copy, kita kan bisa mencetaknya kembali. Iya, kita bisa cetak. Gitu. Jadi mestinya tidak kendala, Pak. Tidak kendala. Karena sekarang bisa. Paling satu proyek itu satu hard disk 1 tera itu udah cukup. Iya. Satu proyek 1 hard disk 1 tera. 1 tera itu saya kira lebih ya untuk bisa dari pengalaman kita kelihatannya bisa 2 atau 3 proyek. Iya, betul. Dan hard disk 1 tera kan harganya paling 1-2 juta lah. Ini kelihatan Pak Juliar kita Pak dari Living World Denpasar mungkin terjawab ya masalah ini ya. Kemudian Pak Juliar kelihatan waktu kita ini agak terbatas. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita Ibu Ruby. Kami kembalikan kepada Ibu Ruby, silakan Bu. Dan atas perhatian dari para peserta, kami dan Pak mewakili Pak Juliar menyampaikan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Juliar dan Pak Astra. Menarik sekali paparan pemateri hari ini ya. Jadi mungkin nggak semuanya bisa ditampung pertanyaannya. Tapi nanti akan kami upayakan untuk dapat merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu peserta semuanya. Selanjutnya, kami ada paparan dari Kesekretarian HAMKI yang akan disampaikan oleh Bapak Agil Budyo Prayudi SE. Mohon maaf,
Bapak Agil Pudio Pribadi SE. Kepada Bapak Agil Pudio kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan dari pihak Sekretariatan HAMKI, Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia, akan memberikan beberapa informasi mengenai persyaratan atau syarat administratif keanggotaan dan juga sertifikasi manajemen konstruksi HAMKI. Untuk menjadi anggota HAMKI, Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia, yang pertama diwajibkan mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran keanggotaan, diisi dengan jelas dan lengkap informasi yang dibutuhkan dalam formulir tersebut. Kemudian yang kedua, kirimkan formulir pendaftaran keanggotaan tersebut dengan kurikulum vitae, dilampirkan kurikulum vitae, fotokopi KTP, NPWP, dan ijazah serta sertifikat lainnya yang dimiliki ke alamat Sekretariat HAMKI, Nivaru Park ITS Tower, lantai 9, Unit 8, Jalan Raya Pasar Minggu, Kafling 18, Jakarta Selatan, atau dapat dikirimkan ke email HAMKI, yaitu info.hamki@gmail.com. Kemudian tentang sertifikasi manajemen konstruksi HAMKI, di sini perlu kami jelaskan juga, yang dimaksud dengan ahli manajemen konstruksi adalah ahli yang memiliki kompetensi menyusun program dan perencanaan pembangunan konstruksi. Persyaratan untuk pembuatan SKA, SKK HAMKI, yaitu 1, lulusan di bidang teknik untuk semua atau seluruh jurusan teknik. Yang kedua, yaitu minimal lulusan D3 teknik. Yang kemudian mempunyai pengalaman bekerja di bidang manajemen konstruksi. Adapun persyaratan khusus untuk pembuatan SK untuk subkualifikasi ahli muda manajemen konstruksi, yaitu yang pertama, sudah menjadi anggota HAMKI. Kemudian yang kedua, mengisi formulir untuk sertifikasi. Form dapat di-download nanti di dalam website kami atau di IG kami. Kemudian yang ketiga, telah mengikuti pembekalan manajemen konstruksi yang akan diselenggarakan oleh HAMKI pada waktu-waktu tertentu yang nanti akan kita umumkan. Untuk ahli muda manajemen konstruksi, sarjana S1 atau D4 harus mempunyai pengalaman 3 tahun di bidang konstruksi, manajemen konstruksi. Kemudian kalau jenjang S2 dengan pengalaman 2 tahun, jenjang S3 dengan pengalaman 1 tahun. Dan khusus untuk jenjang diploma 3 atau D3 yang sudah memiliki pengalaman selama 6 tahun di bidang manajemen konstruksi. Kemudian yang kedua untuk subkualifikasi ahli media manajemen konstruksi. Yang pertama persyaratannya sudah menjadi anggota HAMKI dan mengisi formulir untuk sertifikasi. Yang kedua telah mengikuti pembekalan program manajemen konstruksi. Dan yang ketiga, S1 atau D4 dengan pengalaman 5 tahun, S2 dengan pengalaman 4 tahun, S3 dengan pengalaman 2 tahun, dan D3 dengan pengalaman 8 tahun. Kemudian yang terakhir adalah untuk subkualifikasi ahli utama manajemen konstruksi. Yang pertama syaratnya adalah sudah menjadi anggota HAMKI dan mengisi formulir untuk sertifikasi. Kemudian yang kedua telah mengikuti pembekalan manajemen konstruksi dan memiliki sertifikasi ahli media manajemen konstruksi. Dan yang ketiga, untuk syaratnya adalah S1 berpengalaman minimal 10 tahun, S2 berpengalaman 8 tahun, dan S3 berpengalaman 3 tahun, dan untuk D3 dengan pengalaman
di atas 10 tahun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika Bapak atau Ibu peserta yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Anggun Pastika dengan nomor yang ada di dalam pendaftaran atau pamflet kami. Dan juga saya sendiri, Akil Budio Pribadi, di nomor handphone yang ada di pamflet atau flyer kami, atau ke email Hamki, info.hamki@gmail.com, atau website kami hamki.or.id, atau IG kami hamki.info. Demikian yang kami sampaikan untuk Bapak Ibu peserta webinar saat ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agil atas informasinya. Bagaimana jika para peserta ini mau berminat menjadi anggota Hamki. Selanjutnya, sebelum kita foto bersama, Bapak Ibu, akan disampaikan closing statement dari Ketua Umum Hamki kepada Bapak Agus Sujatmiko. Kami persilahkan. Baik, jadi terima kasih kepada Pak Astra sebagai moderator dan Pak Julius sebagai pembicara tunggal. Jadi kami ingin pesankan sekali lagi bahwa sebagai konsultan MK yang notabene sebagai wakil dari owner, representatif dari owner on behalf wakil, maka konsultan MK itu harus berwibawa dan peran dan posisinya itu betul-betul bermanfaat, berfungsi dan sesuai dengan harapan dari owner. Oleh sebab itu, sebagai konsultan MK itu harus berintegritas, artinya harus memiliki kemampuan, harus profesional. Nah, ini bagian dari tadi, menambah pengetahuan yang harus Bapak dapatkan. Harus trust, bisa dipercaya, nggak mencela-mencela begitu. Jadi, tempat owner bertanya itu adalah kepada konsultan MK. Jadi, paranormalnya lah, kira-kira begitu, Pak. Dan mengedepankan dan mengutamakan solusi, selalu begitu. Jadi pada saat awal proyek udah dijelaskan bahwa waktunya adalah 1 tahun. Itu artinya konsultan MK berjanji bahwa dalam 1 tahun proyek ini akan diselesaikan. Kami akan pimpin. Nah, kira-kira begitulah janji di awal bahwa waktu yang sudah disediakan akan kita usahakan, kita upayakan akan on time, tepat waktu. Oleh sebab itu, sebagai MK itu harus memanage, ya, sebagai dirijen di orkestra itu harus memimpin semua pihak-pihak terkait, mengatur semua pihak, memimpin rapat. Sebagai pemimpin rapat, jangan dibalik-balik, ya. Jadi kemudian kita selalu berusaha keras, bertindak cepat, selalu mempercepat. MBO, Pak, manajemen by the OPA. Orang dipaksa untuk, ayo, harus begini, harus begini, harus begini. Kira-kira seperti itu, Pak. Agar target yang sudah diputuskan, ditentukan di awal tadi bisa dicapai, Pak. Oleh sebab itu, konsultan MK harus proaktif. Harus proaktif. Dan yang paling penting adalah early warning. Dia sudah mengetahui tanda-tanda kalau sampai ini tidak terjadi, maka dampaknya menurut efeknya seperti ini. Nah, sebab itu, konsultan MK selalu memberikan saran, memberikan pendapat, dan memberikan rekomendasi. Jadi, itulah kira-kira Pak harapan non-teknisnya daripada konsultan MK itu agar goal-nya tadi, tepat waktu, on time itu bisa dicapai. Sebab kalau itu tidak dicapai, maka orang pertama, institusi pertama yang akan disalahkan itu adalah bagaimana konsultan MK-nya ini tidak berfungsi, tidak berperan, tidak profesional. Nah, kira-kira seperti itulah, Pak. Jadi kita nggak mau disebut seperti itu.
sebab itu, sebagai konsultan MK, tadi kemampuannya harus dikuatkan dulu, manajerialnya harus dikuatkan dulu, leadership-nya harus dikuatkan dulu, sehingga betul-betul kita bisa memimpin. Kita sebagai wakil dari owner memimpin target-target tadi. Waktu bisa dicapai, biaya bisa dipertanggungjawabkan, accountable, kualitas sesuai dengan spesifikasi. Demikian tambah dari saya, Bapak-Bapak. Terima kasih atas perhatian dan bergabungnya di webinar ini. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Sujatmiko. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mohon untuk seluruh peserta menyalakan kameranya. Kita bisa foto bersama. Kamera dalam kondisi on cam semua ya Bapak Ibu. Karena kita akan melakukan foto bersama dan dipandu oleh co-host kita, Mas T. Baik. Sudah. Mas T, mohon infonya. Oke. Saya mulai fotonya sekarang. Pakai apa-apa? Senyum ya Bapak Ibu ya. Audio settingnya dibuang dulu ya, enggak? Pakai hitungan. 3. Oke. Kali lagi. Mana kesini? Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas T. Baik, semoga apa yang sudah disampaikan oleh pembicara hari ini bermanfaat untuk kita semua dan api semangat kita untuk terus menggali ilmu, nggak pernah paham ya, amin. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar yang luar biasa hari ini. Semoga acara serupa kita dapat kita adakan lagi, namun dalam keadaan yang aman dan kondusif. Semoga pandemi segera berlalu dan kita semuanya sehat selalu. Dan terima kasih banyak untuk semua Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti acara webinar ini. Berbekal materi dari acara seminar ini, semoga kita dapat melahirkan banyak karya-karya yang berkualitas yang dapat diaplikasikan di dalam lingkungan proyek kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber, kepada Bapak moderator, serta Bapak Ibu yang telah mengikuti jalannya acara hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah dan kata serta perbuatan. Sampai jumpa di webinar Hamki selanjutnya. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Hari Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Terima kasih.